balik lagi di Cicilah Belajar, masih bareng saya Famia, dan kali ini masih tetap di IELTS Writing, but today we're going to discuss about map and process. Here we go! Okay, so for the IELTS writing map and process, it's gonna be quite long karena prosesnya agak panjang juga ya. Okay, then we'll start with map. Oke, ini contoh soalnya. Untuk map biasanya akan ada dua peta atau satu atau kadang tiga ya. Cuman paling sering itu adalah dua peta. Nah, contohnya kayak gini. Pertama, the first thing that you have to pay attention to adalah lihat tahunnya. Ada tahun atau enggak. Nah, kalau di map ini kan hanya before dan after. Jadi kita bisa fokus sama proses perubahannya seperti apa aja yang berubah, apa yang diganti, apa yang tetap, kayak gitu. Tapi kalau untuk maps yang ada tahunnya, you need to pay attention to your tenses, whether you have to use past or present or what tense that is suitable for the changes. Kadang future juga bisa, karena tahunnya bisa jadi tahun 2030 misalnya yang afternya ya. Jadi pay attention on that first, okay? Next. Oke, ini adalah strateginya kalau kita menghadapi map seperti apa. Yang pertama, introduction. Sama kayak yang kemarin udah dijelasin di Writing Task 1, ada intro yang 4 paragraf, ada juga yang 3 paragraf, oke? Nah, kita sekarang pakai yang 3 paragraf di sini. Jadi, di introduction, you have to paraphrase question and write general overview of the main feature or features. Oke, jadi overview sama paraphrase question ada di satu paragraf yang sama. If you can or if you are familiar with the bridging sentence, put it there as well. Jadi pertama paraphrase question, keduanya overview dari features apa aja yang bisa ditonjolkan dari maps tersebut. Nah, yang ketiga, kalimat ketiga ini kalian bisa masukin bridging sentence. Contohnya nih, misalnya the details about the changes will be as follow, kayak gitu. Oke, nah sekarang di body paragraf pertama atau paragraf kedua, kita harus tulis detail about the feature 1. Oke, jadi misalnya nih kalian mau mengkelompokkan apa aja yang berubah dari map yang before ke yang after, dan nanti di body paragraf 2 kalian kelompokkan mana yang tetap sama. Bisa kayak gitu, oke? So, the first main feature adalah perubahannya, misalnya apa aja. Sebutin tuh secara detail, oke? Nah, nanti di body paragraf kedua, yaitu adalah strategi ketiga, you have to write down what remains, apa yang tidak berubah, gitu. Nah, yang keempat, strateginya jangan lupa untuk compare the two maps using appropriate words and phrases to describe location and changes. Oke, jadi selama kalian menjelaskan fitur ke-1 dan fitur kedua tadi, kalian harus menggunakan kalimat-kalimat yang cocok untuk menunjukkan lokasi, menunjukkan perubahan, kayak gimana aja. Nanti kita bahas berikutnya ya. Oke, so for the answers, the model answers are like this. Oke, nah lalu nah sekarang kita bahas nih, vocabulary to describe changes. Apa aja sih kata-kata yang bisa kalian gunakan untuk menggambarkan perubahan? Contohnya ini nih. Kalian bisa post di sini dan juga tulis catatan kalian, take notes, or you can just directly practice. It's okay. Lalu, vocabulary to describe location. Nah, ini kan di tengah-tengah ini kita punya windrows atau arah mata angin. Yang paling sering digunakan itu hanya north, west, east, south, northwest, northeast, southeast, dan southwest. Itu aja yang paling banyak digunakan. You can use to the west of the map, there were something and then it was replaced by something else. Kayak gitu. Jadi untuk menjelaskan lokasi seperti itu. You can also use on the northwest of the map, there was something and it is replaced by something else. Kayak gitu juga bisa. Okay? Next. Masih tentang location juga, kalian bisa menggunakan prepositions yang udah pernah kalian pelajari di sekolah mungkin, ya kan? Atau enggak yang kalian tahu sekarang. Contoh-contohnya ini. Okay. Dan common tenses yang bisa digunakan di dalam describing maps adalah ini.
Jangan lupa pasif ya, karena perubahan-perubahan itu kan biasanya kita nggak perlu tahu siapa yang melakukan, atau memang nggak penting juga, atau kita nggak tahu sama sekali siapa yang melakukan perubahannya, so you use passive. Alright? Nah, sekarang for teachers, when you want to teach about maps, selain dikasih model answers-nya, terus kayak tips-tips kita yang di video-video kemarin, kalian juga bisa cobain games-games untuk prepositions, and also vocabulary for changes. Caranya bisa dengan word rush contohnya. Jadi kita taruh nih yang kalimat-kalimat yang ada di enlarge, expanded, extended, semua yang ada dalam 4 kategori ini kita taruh di papan tulis. Lalu kita siapin kertas A3 yang gede dengan 4 kategori. Expanding, removing, additions, dan change into something. 4 kategori tersebut. And then you have to ask your students to rush to the board dan pilih satu kata yang memang mereka mau, terus taruh di kategori yang tepat di kertas mereka. Oke, nanti kita lihat seberapa banyak yang benar, terus mana yang dapat poin lebih banyak. You can do that. Atau kebalikannya, bisa juga kita taruh kategorinya di papan tulis, 4 kategori tersebut, and the student should rush to the board and write down as many similar words with the categories as they can. Oke, kalau kalian mau provide kata-katanya, bisa juga ditaruh di paper slip gitu, terus ditulis kayak demolish, knock down, pull down, remove, itu yang ditulis dan mereka tempelin di papan tulis. Okay? Alright, moving on to process. This is the sample question. Okay, in process you have to be careful when you look at the whole process. Kita harus cari tahu di mana mulainya. Kayak di gambar ini nih, mulainya berarti dari digger atau clay, lalu terus maju sampai akhirnya delivery. You have to know the flow first, study the flow. Nah, terus habis itu, ini adalah model answer-nya. Strateginya hampir mirip sama yang tadi, cuman bedanya itu di body paragraph pertama, you have to write down the details about the first few processes, and body paragraph 2, another few processes. Contohnya, misalnya kita lihat di overview kalian bisa bilang ada 7 proses ya. Let's say that there are 7 process to change clay into brick or to produce brick from clay. Okay, the first 3 you can describe it in the body paragraph 1. Jadi dari digger, clay dipindahin ke metal grid, diayak ya, shift into roller, and then dicampur sand and water, and it is put into mold and wire cutter, and then the bricks done. Okay, it's being molded, and then the body paragraph 2 you can describe from this cooling chamber until the delivery. Terserah kalian sih sebetulnya, nggak ada satu pakem yang memang harus sekian proses di pertama, sekian proses kedua, nggak ada. Jadi terserah kalian aja mau sampai mana. Nah, nanti tinggal dibagi 2 tuh. Jadi intinya in writing task 1 you can only write 3 to 4 paragraphs. Jangan terlalu banyak karena you are limited to only 150 words. Kan? Nah, jadi kalau 4 paragraf itu, kalau kalian di paragraf pertama hanya menuliskan paraphrase questions aja. Tapi kalau kalian mau menggabungkan paraphrase question dengan overview dan bridging sentence, you only have to write 3 paragraphs, ya. Jadi jangan banyak-banyak. Don't take too many minutes to actually do this because you only have 20 minutes max. Alright? Okay, ini model answer-nya. Okay. Now, let's have a look at the common tenses for process. Adalah simple present dan passive. Kenapa kita nggak pakai past? Mungkin bisa pakai past kalau memang misalkan prosesnya adalah proses pembuatan bata di tahun 1920 misalnya, dan sekarang udah nggak digunakan lagi. Artinya you can use simple past, but mostly it's gonna be about something that is always true. Jadi sampai sekarang pun masih kayak gitu, jadi kita pakai simple present. Tapi jangan lupa juga kita pakai passive. Again, because we don't know who did it, or we don't care who did it, or it just doesn't matter. So you just have to use passive karena fokus kita adalah ke prosesnya.
bukan ke subjek atau orang yang melakukannya. Alright, so that's it guys for today's video. Actually, it's really simple when you have already practiced from the previous writing task 1, the two previous videos. Karena proses dan diagram itu pretty straightforward. Semuanya udah ada di situ, perubahannya sangat terlihat, jadi nggak terlalu butuh waktu lama buat memproses itu ya kan, memproses perubahan-perubahannya, memproses prosesnya. What is that? Memproses flow dari sebuah proses yang ada di gambar IELTS task nanti, jadi akan lebih mudah. Cuman yang harus kalian ingat itu adalah tadi, jangan lupa lihat tahunnya, jangan lupa lihat kalau kalau graph atau charts, apa itu static atau dynamic. Dan strategi-strategi yang tadi udah disebutkan, kamu jangan lupa juga untuk menggunakannya pada saat kalian practice. Okay? Remember the 3 paragraphs or 4 paragraphs. Whichever you want to use, there is no nggak ada ketentuan yang ini lebih baik, yang itu lebih baik, nggak ada. Jadi yang mana aja yang kalian nyaman, itu yang kalian kerjakan. If I were you, I would choose the 3 paragraph structure, karena lebih enak aja gitu ya. Jadi satu paragraf tuh ada sekitar 3 kalimat, nggak hanya 1 kalimat gitu. Alright, so that's it. I'll see you guys on our next video. Don't forget to watch our Wednesday videos for bonuses. And don't forget to comment, to ask questions, or give us suggestions. And also share the video so everyone else can and spread the word. Okay, bye!